Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan salehah. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat walau belajar dari rumah. Oke, hari ini bertemu lagi dengan Miss Vivi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Terima kasih. Oke anak-anak, hari ini kita masuk materi baru ya, bab 2. Silahkan disimak materi hari ini. Oke, materi bab 2 adalah teks narasi cerita imajinasi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi cerita imajinasi. Oke, kita harus mengenal dulu apa sih teks narasi itu. Teks narasi adalah suatu karangan atau cerita yang memaparkan rangkaian peristiwa atau kejadian serta disusun secara kronologis atau sesuai dengan urutan kejadian waktunya, di mana biasanya karangan atau teks narasi ini dibuat dengan tujuan menghibur sang pembacanya melalui pengalaman estetis dari kisah dan cerita, entah itu bersifat fiksi atau non-fiksi. Selain itu, paragraf narasi atau teks narasi sendiri bisa kita temui pada beberapa karya tulis atau teks umum seperti novel, cerpen, dan biografi. Kita akan mengenal unsur-unsur pembangun teks narasi. Yang pertama ada tokoh. Apa sih tokoh itu? Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam sebuah teks narasi. Tokoh dalam teks narasi biasanya dibedakan menjadi beberapa jenis sesuai dengan keterlibatannya dalam cerita. Tokoh dibedakan menjadi dua, ada tokoh utama dan ada tokoh tambahan atau tokoh sampingan. Yang kedua ada alur atau plot. Alur adalah rangkaian peristiwa atau kejadian yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas. Biasanya alur ada tiga, ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Unsur pembangun selanjutnya adalah latar atau setting. Latar adalah fungsinya untuk memberikan konteks cerita. Di sini latar dibedakan menjadi tiga macam, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar sosial. Unsur pembangun selanjutnya adalah judul. Judul adalah hal pertama yang harus ada pada teks narasi. Judul juga sering mengacu pada tokoh, tema, latar, maupun kombinasi antara beberapa unsur tersebut. Unsur pembangun selanjutnya adalah sudut pandang atau point of view. Sudut pandang di sini dibedakan menjadi tiga. Dan unsur pembangun yang terakhir adalah tema. Tema merupakan makna cerita. Tema adalah sejenis komentar terhadap pokok masalah atau subjek. Tema mengandung sikap dari pengarang terhadap pokok cerita atau subjek tersebut. Paham ya anak-anak ya? Itu tadi unsur-unsur pembangun teks narasi. Selanjutnya kita akan membahas ciri teks narasi. Apa saja ciri teks narasi itu? Yuk simak. Yang pertama disusun dalam urutan waktu yang jelas.
kedua, susunan lebih secara kronologis. Selanjutnya, adanya unsur perbuatan atau tindakan. Adanya unsur rangkaian waktu dan informatif. Adanya sudut pandang penulis. Terkesan lebih memunculkan unsur perbuatan dan tindakan. Sering mengarah pada jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian, ceritanya lebih banyak mengenai pengalaman pengarang atau penulis. Adanya sebuah konflik dan jika tidak ada cenderung menjadi kurang menarik. Kebanyakan berupa suatu yang fiksi, namun bisa terkadang berupa non-fiksi atau bahkan gabungan dari keduanya. Yang terakhir, mempunyai nilai estetika, artinya pengarang dibebaskan dalam mengekspresikan kreativitas pemilihan gaya bahasanya atau ekspresinya. Oke, demikian ya anak-anak ya pembahasan tentang teks narasi dan unsur-unsur pembangunnya hari ini. Miss Vivi ada tugas untuk kalian. Silahkan kerjakan di buku tulis kalian. Identifikasikan unsur-unsur pembangun pada teks bayangan dalam cahaya yang ada pada buku paket halaman 43-44. Silahkan kalian tentukan apa tema cerita ini, bagaimana latarnya, siapa saja tokohnya, apa judulnya, dan bagaimana konflik yang ada dalam cerita. Dikerjakan di buku tulis, dikirim via Japri kepada Miss Vivi ya. Jangan lupa tulis nama lengkap dan kelas. Oke, semangat! Sekian hari ini. Semoga materi yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat, stay safe, stay healthy, tetap rajin ibadah di rumah. Oke? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.